Selamat datang kembali di pembahasan kita. Kali ini kita masuk lebih dalam nih ke bagian 3 dari materi Anda. Fokusnya ke gagasan angsa kelabu dari ekstremistan. Kita kan sering diajarin kalau dunia ini ya lumayan teratur lah. Tapi gimana kalau ternyata dunia ini sebetulnya lebih didominasi kejadian acak, langka, tapi dampaknya tuh gede banget. Nah, itu dia intinya, ekstremistan. Konsep kunci dari sumber yang kita bahas ini. Betul sekali. Ekstremistan itu sebuah realitas di mana satu kejadian aja, satu observasi tunggal bisa ngubah gambaran keseluruhan. Beda banget sama mediokristan. Kalau mediokristan itu lebih jinak ya, kayak tinggi badan, berat badan kita kan ada di rentang yang ya bisa diprediksi lah, rata-rata itu ada artinya di sana. Tapi kalau di ekstremistan, coba bayangin kayak kekayaan atau penjualan buku atau dampak penemuan baru. Satu kejadian ekstrem bisa mendominasi total. Fenomenanya itu scalable. Pemenangnya bisa ambil semua istilahnya. Oke, nah sumber kita ini kan dari pemikiran Talib ya. Dia menantang kita banget buat paham dunia model begini. Dan salah satu alat pertama yang dia kritik keras itu kurva lonceng. Kenapa sih alat statistik yang umum banget ini malah dianggap, wah penipuan intelektual besar, atau GIF kalau udah masuk ranah ekstremistan? Nah, ini penting. Karena kurva lonceng itu dari desainnya aja dia mengabaikan bagian ekor distribusi. Justru peristiwa langka yang dampaknya dahsyat itu ya diabaikan. Fokusnya ke tengah, ke yang rata-rata, yang normal. Padahal di ekstremistan, justru kejadian di ekor itulah yang paling menentukan. Jadi kalau kita pakai kurva lonceng di sini itu bukan cuma salah, tapi bisa bahaya. Analoginya tuh kayak kita belajar hutan tapi cuma liatin rumputnya aja. Pohon-pohon raksasanya yang paling penting malah nggak dilihat. Jadinya kita buta sama risiko dan juga peluang terbesar. Masuk akal. Itu menjelaskan kenapa ya prediksi sering banget meleset, misalnya di ekonomi atau pasar saham gitu. Tapi kan kita belajar dari pengalaman dong. Nah, tapi sumber ini juga nyinggung soal jebakan lain. Bukti senyap atau silent evidence. Itu maksudnya gimana ya? Ah ya, silent evidence. Maksudnya gini, kita itu punya kecenderungan kuat untuk cuma ngeliat dan belajar dari pemenang, dari yang selamat. Kita kagum sama kisah sukses pengusaha A, penulis B, tapi kita nggak lihat lautan kegagalan di baliknya. Penulis yang naskahnya ditolak terus, bisnis yang bangkrut, itu kan nggak diceritain. Atau contohnya Casanova yang sering lolos dari bahaya. Kita fokus ke dia, tapi lupa ada ribuan orang lain yang nggak seberuntung itu. Nah ini bikin bias. Kita jadi ngeremehin resiko dan mikir sukses itu kayaknya lebih gampang dari kenyataannya. Oke. Dan bias ini kayaknya nyambung ya sama yang namanya kekeliruan naratif. Kecenderungan kita buat bikin cerita sebab akibat yang rapi setelah kejadiannya lewat. Misalnya pas krisis finansial, wah tiba-tiba semua orang jadi pakar. Punya penjelasan pasti kenapa itu bisa terjadi. Padahal sebelumnya nggak ada yang nyangka. Persis, kita ini kan pengen banget dunia ini tuh masuk akal. Jadi kita paksain ada narasi, ada cerita di kejadian-kejadian yang mungkin sebetulnya acak. Masalahnya ini ngasih kita ilusi pemahaman. Ilusi kalau kita bisa prediksi. Kita jadi ngerasa paham kenapa A terjadi padahal ya sebelumnya kita nggak tahu apa-apa. Ini bahaya karena kita jadi nggak menghargai betapa acaknya dunia ekstremistan ini. Oke, jadi kalau prediksi susah, terus kita gampang kena bias narasi dan bukti senyap, gimana dong cara kita beroperasi di dunia ekstremistan ini? Nah, di sini sumbernya ngenalin strategi yang kedengarannya unik nih, strategi barbel. Dan ini ada kaitannya sama angsa kelabu tadi. Bisa dijelasin sedikit? Iya, ini ide yang menurut saya kuat banget. Strategi barbel itu intinya bukannya nyari jalan tengah atau moderasi, tapi justru merangkul dua ekstrim sekaligus. Contoh pribadinya Taleb kan, dia banyak aktivitas ringan kayak jalan kaki lama, tapi dikombinasiin sama ledakan stresor yang intens, tapi jarang. Misalnya sprint atau angkat beban berat sesekali. Tujuannya apa? Untuk bangun ketahanan, robustness. Caranya dengan sengaja bikin diri kita terpapar sama variabilitas, termasuk guncangan, baik yang positif maupun negatif. Nah, nyambungnya ke angsa kelabu gimana? Angsa kelabu ini kan peristiwa langka. Dampaknya besar, tapi mungkin nggak sepenuhnya tak terduga kayak angsa hitam. Kita mungkin bisa
sedikit mengantisipasinya. Strategi barbel ini bisa dilihat sebagai cara untuk siap-siap atau malah memanfaatkan dampak dari angsa kelabu ini pas mereka muncul nanti. Wah, jadi bukan cuma soal bertahan ya, tapi ada potensi ambil untung juga dari guncangan itu. Ini beda banget sama cara pikir biasa, yang justru pengen ngilangin naik turun, pengen stabil terus. Betul sekali, dan sumbernya juga mengkritik itu, upaya menciptakan stabilitas yang dipaksakan, kayak di sistem perbankan sebelum 2008, atau pemerintah yang berusaha keras menghaluskan siklus bisnis. Itu justru bisa bikin sistem jadi rapuh secara tersembunyi. Kenapa? Karena sistemnya jadi nggak biasa kena stres kecil. Akibatnya, pas ada guncangan gede beneran, angsa hitam atau kelabu, dia langsung ambruk. Padahal kan alaminya, sistem yang sehat itu ya ada naik turunnya, ada variabilitasnya. Bikin sistem jadi terlalu gede atau terlalu stabil, itu justru melawan alamiahnya gitu. Oke. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, intinya kita perlu sadar kalau kita hidup di dunia yang kuat banget pengaruh ekstremistannya. Kejadian langkah itu dampaknya dominan. Alat prediksi biasa sering nggak jalan. Intuisi kita juga bisa nipu karena bias narasi dan bukti senyap tadi. Jadi kuncinya bukan diprediksi, tapi lebih ke bangun ketahanan. Kemampuan buat hadapi, bahkan mungkin manfaatin kejutan. Iya, tepat. Dan ini mungkin bisa jadi bahan renungan buat Anda semua yang mendengarkan, mengingat betapa sulitnya prediksi di ekstremistan dan betapa bahayanya stabilitas yang dipaksakan, gimana ya cara kita bisa secara sadar ngerancang hidup kita, mungkin investasi, karir, atau bahkan kesehatan kita, supaya kita nggak cuma bisa bertahan dari guncangan langka atau peristiwa angsa kelabu itu, tapi justru bisa ambil manfaat pas mereka datang, mirip kayak filosofi di balik strategi barbel tadi. Gimana caranya? Nah, itu pertanyaan yang menarik untuk dipikirkan.